Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Perwitasari, NPM 1851040385. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini saya membuat sebuah proposal dengan judul yaitu pengaruh green marketing dan green product terhadap green purchase intention produk Mustika Ratu dimediasi oleh emotional desire dalam perspektif bisnis Islam. Studi kasus mahasiswa manajemen bisnis syariah UIN Raden Intan Lampung. Dan di dalam proposal saya ini, dalam latar belakangnya itu saya memiliki 3 masalah. Yang pertama itu ada gap praktis. Yang pertama itu menurut Dr. Richard Lee 2020, dia mengatakan bahwa banyak produk kosmetik yang harganya lebih murah dan proses perubahan pada kulitnya itu lebih instan. Nah, hal tersebut ini lebih banyak mengandung merkuri atau bahan-bahan berbahaya, sehingga akan memberikan efek baik di awal pemakaian dan akan memberikan efek buruk di akhirnya. Dan Dr. Richard Lee ini juga mengatakan bahwa pada produk Clean Skin White Night ini dia memiliki nomor BPOM, tetapi ternyata nomor tersebut palsu, dan setelah dilakukan uji lab ternyata produk ini mengandung merkuri dengan tingkat cukup tinggi, yakni 0,8%. Nah, selain berbahaya bagi kesehatan kulit, bahan-bahan ini juga dapat merusak lingkungan, di antaranya seperti produk yang mengandung mikrobit dan BHT-BHA. Nah, mikrobit ini merupakan partikel yang terdapat pada produk scrub atau eksfoliator. Partikel ini sulit terurai dan ketika telah digunakan dan terbuang di lingkungan, ini justru dapat mencemari dan berpotensi termakan oleh makhluk hidup di laut. Dan bahan BHT dan BHA ini juga merupakan zat yang bersifat merusak karena mengandung racun yang dapat merugikan makhluk hidup seperti tumbuhan, amfibi, dan ekosistem laut. Menggunakan produk kecantikan dan perawatan wajah memang baik untuk dilakukan, tetapi perlu diingat juga bahwa beberapa produk ini mampu merusak dan merugikan lingkungan makhluk hidup lainnya. Nah, dalam Islam itu sendiri, di sini dalam Islam sendiri itu kita diharuskan untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan dan juga merugikan makhluk hidup yang lain. Pada surah Asy-Syura yang di ayat 183 yang artinya itu, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Selanjutnya itu ada gap teoritis. Di sini menurut Johari 2019, peneliti terdahulu mengatakan bahwa green marketing, green product, dan emotional desire berpengaruh negatif. Maka dari itu disarankan agar peneliti memperkuat lagi argumen dengan menambahkan variabel-variabel lain. Kemudian gap empiris. Menurut Hisam 2020, peneliti terdahulu mengatakan bahwa dengan jumlah responden atau sampel yang ada pada penelitian terdahulu dianggap kurang menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga peneliti menambahkan responden dan juga sampel. Selanjutnya ini teori green marketing. Green marketing ini menurut Othman itu adalah konsistensi dari semua aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan kebutuhan dan keinginan manusia dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam. Kemudian pengembangan hipotesis green marketing terhadap emotional desire. Di sini saya mengambil 3 peneliti terdahulu yang positif dan saya mengambil 1 peneliti terdahulu yang negatif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, di sini saya menduga bahwa hipotesis 1, green marketing berpengaruh positif terhadap emotional desire. Kemudian teori green product. Di sini menurut Othman mendefinisikan produk hijau adalah produk yang biasanya tahan lama, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan pengemasannya itu terbuat dari bahan daur ulang. Di sini pengembangan hipotesisnya green product terhadap emotional desire. Di sini saya mengambil 3 jurnal peneliti terdahulu yang positif dan 1 jurnal peneliti terdahulu yang negatif. Hasil dugaan saya itu hipotesis 2, green product berpengaruh positif terhadap emotional desire. Kemudian teori emotional desire. Di sini emotional desire ini adalah hasrat emosional yang terbentuk dari kata emosi dan keinginan. Suatu keinginan emosional yang timbul dalam diri seseorang bisa dipengaruhi oleh rasa keinginan yang besar, merasa kecocokan dan kualitas produk yang baik. Kemudian pengembangan hipotesis emotional desire terhadap green purchase intention. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu yang positif dan saya mengambil 1
penelitian terdahulu yang negatif. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, saya menduga bahwa H3 emotional desire berpengaruh positif terhadap green purchase intention. Selanjutnya, teori green purchase intention. Di sini menurut Junaidi, green purchase intention ini adalah keinginan atau ekspresi niat seseorang untuk berkomitmen pada aktivitas yang mendukung keramahan lingkungan. Terus untuk pengembangan hipotesis green marketing dan green product terhadap green purchase intention, di sini pertama hipotesis green marketing terhadap green purchase intention. Di sini saya mengambil 3 peneliti terdahulu yang positif dan 1 peneliti terdahulu yang negatif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, saya menduga bahwa hipotesis 4, green marketing berpengaruh positif terhadap green purchase intention. Kemudian hipotesis green product terhadap green purchase intention ini saya mengambil 3 peneliti terdahulu yang positif dan mengambil 1 peneliti terdahulu yang negatif. Dan hasil dugaan saya, hipotesis 5 itu green product berpengaruh positif terhadap green purchase intention. Di sini selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian ini dengan mengumpulkan data primer menggunakan metode survei, yaitu dengan mengambil sejumlah sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner. Kemudian penelitian ini diambil dari sampel mahasiswa manajemen bisnis syariah UIN Raden Intan Lampung. Sampel yang digunakan ini adalah sebanyak 87 orang berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin. Kemudian operational variable. Operational variable ini adalah objek, konsep, dan variabel yang harus dapat diukur secara akurat agar hasil analisis mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian di sini ada indikator green marketing menurut Pride dan Farrell dalam Haryadi 2019. Indikator green marketing ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk ramah lingkungan, yang kedua harga premium, yang ketiga distribusi ramah lingkungan, yang keempat promosi ramah lingkungan. Selanjutnya indikator dari variabel green product. Menurut RAD 2013, indikator green product ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat bahaya produk, yang kedua kemasan yang ditimbulkan produk, yang ketiga material bahan baku, yang keempat sertifikat eco-label atau sertifikat ramah lingkungan. Kemudian indikator variabel emotional desire. Di sini menurut Kusumo dan Suwito 2015, dia menyatakan indikator faktor emosional ini dibagi menjadi 4. Yang pertama rasa senang, yang kedua rasa bangga, yang ketiga rasa percaya diri, yang keempat rasa nyaman. Selanjutnya itu indikator variabel green purchase intention. Di sini menurut Chen dan Chang 2012, indikator green purchase intention ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan untuk membeli produk ramah lingkungan, yang kedua harapan untuk membeli produk ramah lingkungan, yang ketiga senang untuk membeli produk ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.